Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Firman Nafisa dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Tujuan video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah mikro konseling tentang konseling individual, mulai dari pengertian, tujuan, tahap-tahap, teknik, komponen, dan pendekatan apa saja yang bisa digunakan dalam konseling. Oke, langsung saja ke pembahasan. Konseling individual adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang konselor terhadap individu atau klien yang sedang mempunyai masalah. Tujuannya untuk membantu klien memberi pilihan yang tepat guna memperbaiki pergaulan atau hubungan dengan tahap-tahapnya, yaitu ada tahap persiapan. Pada tahap persiapan itu bertujuan untuk mempersiapkan memasuki wawancara konseling. Yang kedua ada tahap klarifikasi. Pada tahap ini klien menyatakan masalah dan alasan untuk dilakukannya wawancara konseling. Yang ketiga ada struktur wawancara, yaitu merumuskan kontrak dan struktur wawancara. Yang keempat ada relasi. Pada tahap ini konselor dan klien membentuk hubungan baik dan siap untuk memasuki fase atau tahap eksplorasi. Yang kelima ada tahap eksplorasi. Pada tahap ini, konselor melakukan pengolahan masalah, merumuskan tujuan, perencanaan strategi, mengumpulkan fakta-fakta, mengekspresikan perasaan secara mendalam, dan mempelajari keterampilan. Kemudian ada konsolidasi, yaitu tahap pengolahan alternatif tindakan yang dapat dipilih oleh klien. Kemudian ada perencanaan. Di tahap perencanaan ini, yaitu membangun suatu rencana untuk melaksanakan tindakan berdasarkan pemilihan terhadap alternatif-alternatif yang tepat untuk memecahkan masalah. Kemudian ada penutupan. Di tahap penutupan ini, hasil dan penghentian konseling atas kehendak klien. Nah, untuk tekniknya ada pertanyaan terbuka, yaitu untuk menggali eksplorasi masalah yang dialami klien dalam konseling dengan cara bertanya. Kemudian ada keruntutan. Nah, suatu pokok pembicaraan terdahulu dengan pembicaraan berikutnya. Jadi pindah dari satu pokok pembicaraan ke satu pokok pembicaraan lainnya. Kemudian ada dorongan minimal. Respon yang diberikan oleh konselor sedikit mungkin dengan tujuan memberi kesempatan kepada klien agar dapat berbicara lebih luas. Nah, dorongan minimal ini ada dua, ada verbal dan isyarat. Verbal itu contohnya seperti ya, terus, kemudian, lalu, terus kalau isyarat itu seperti menganggukkan kepala gitu. Terus ada mimik wajahnya menyesuaikan gitu, dan sebagainya. Kemudian ada konfrontasi. Dalam proses konseling mungkin akan ditemukan klien yang memiliki ketidaksesuaian atau pertentangan dalam dirinya. Apakah ketidaksesuaian antara keinginan dengan apa yang dilakukan, atau ketidakkonsistenan dalam bertindak ataupun berpikir gitu. Nah, untuk mengatasi masalah yang seperti ini, gunakan teknik konfrontasi. Maksudnya adalah mempertentangkan dua hal yang berbeda. Terus ada refleksi atau pantulan. Penggunaan teknik ini dapat memberikan kesan kepada klien bahwa konselor benar-benar memahami dan mengerti dengan tepat gitu masalah yang dirasakan klien. Kemudian ada suasana diam. Dalam keadaan ini telah memberikan kesempatan berbicara secara leluasa gitu, mengatur pikiran dan menenangkan diri klien. Kemudian ada kontak psikologis. Keikutsertaan konselor untuk menjadi dan merasakan suasana yang ada di dalam diri klien gitu. Konselor perlu menerapkan kemampuan mendengarkan, memahami, merespon masalah klien yang secara baik, utuh dan menyeluruh. Kemudian pemberian nasihat. Pemberian nasihat ini diberikan bila
konseli atau klien meminta gitu. Kalau meminta lebih baik tidak perlu gitu. Kemudian ada komponen dalam konseling individual. Membuka wawancara, contohnya seperti kalimat ada yang bisa dibantu gitu. Terus mengetahui alasan kedatangan klien. Alasan kedatangan klien itu apa gitu. Terus yang ketiga, mengetahui pengalaman klien sebelumnya mengenai konseling. Yang keempat, mengetahui harapan klien tentang konseling gitu. Dengan mengetahui harapan klien, konselor dapat menyusun rencana konseling yang sesuai dengan harapan tersebut. Kemudian menyampaikan pengertian konseling secara jelas. Nomor 6, menjelaskan sifat kerahasiaan dalam konseling. Nomor 7, menemukan isi konseling yang bermanfaat. Yang ke-8, mengetahui kemampuan klien untuk bekerja. Kemudian memberikan label terhadap perasaan klien, menetapkan struktur konseling, jadi berapa lama ia akan memanfaatkannya gitu, agar penggunaan waktu itu efektif, apa saja tujuan yang akan dicapainya. Kemudian ada memperkuat komitmen konseling, bekerja dalam setting tujuan, melakukan penyimpulan, menggunakan tugas yang bersifat psikologis, dan yang terakhir, menutup wawancara. Kemudian pendekatan dalam konseling individual yang bisa dilakukan seperti behavior, client center, REBT, realitas, dan psikoanalisis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.